Halo guys, selamat siang. Nah, kali ini gue berada di Bandung. Nah, jadi kegiatan hari ini gue walking tour nih di Savoy Homan. Nah, jadi perlu kalian ketahui, di bulan April ini adalah dimana konferensi Asia Afrika berlangsung. Nah, jadi gue mau walking tour nih. Jadi ke kamarnya Bung Karno, ke ruangan-ruangan di mana petinggi-petinggi dunia datang. Ikuti terus perjalanan gue, semoga video ini menginspirasi kalian. This is my friend. Negara-negara sahabat di saat konferensi Asia Afrika. Yang 144 tempat jalan kita ini adalah Jawaharlal Nehru. Tadi melalui kawan ini sih, yang ini sebetulnya sebagai pengganti, cuma kayaknya kenapa kok tiba-tiba diselenggarakannya KA, bahkan itu jadi salah satu event terbesar se-Asia Afrika gitu ya, sebenua itu. Dan ternyata orang atau negara yang menggagas pertama kali ADSI KA ini adalah Bapak Soekarno dan juga Bapak Menteri Luar Negeri tadi. Nah, yang namanya adalah Bapak Ali Sastro Amijoyo. Sampai akhirnya waktu itu Bapak Soekarno sempat bilang, udah ya anggota atau panitia yang ngurusin KA, ambil aja dari orang-orang Savoy Homan. Ada mobil, ambil aja di orang-orang Savoy Homan. Sampai waktu itu ada sebuah profesi dadakan yang aku sebut nih teman-teman. Kan yang namanya KA butuh banyak tenaga ya. Akhirnya waktu itu ada satu teman-teman, kalau tadi di sana kita sekilas ngebahas tentang si konferensi Asia Afrikanya. Oh, sama satu tambahan lagi ya. Itu nama gedungnya teh bukan Museum Konferensi Asia Afrika, melainkan Konferensi Asia Afrika. Beneran pakai P ya. Please kalau lewat situ lihat pakai P lain pakai F ya. Konferensi Asia Afrika. Oke? Okay? Nah, sekarang kita udah ada di depan pintu masuk dari Hotel Savoy Homan. Nah, sebenarnya waktu pas tahun 1800-an dibangun si Hotel Savoy Homan, namanya teh nggak langsung Savoy Homan, melainkan Hotel Post Road, Hotel Jalan Raya Pos, ya, Jalan Raya Pos. Karena di depan aku tuh, di belakang kalian itu ada si Jalan Raya Pos. Nah, sebenarnya kalau kalian mikir, kayaknya dari zaman dulu emang udah ngecreng ini gitu ya, hotel semewah ini. Jangan salah ya. Dari dulu awal pertama kali itu beneran cuma rumah sederhana. Kalau sekarang mah ala-ala oyo benernya yang bangunannya sederhana. Nah, kayak cuman dindingnya teh dari gili, pokoknya dari jerami, beneran dari rumah sederhana. Nah, sebenarnya bisa ada yang penasaran, siapa sih orang yang pertama kali berinisiatif untuk membangun si Hotel Savoy Homan ini? Jawabannya adalah, dan aku cari-cari ini ya, mana sosok beliau ya. Wah, tidak menemukan nih. Jadi sebenarnya teman-teman, orang yang pertama kali menginisiasi untuk membangun si Hotel Savoy Homan atau Hotel Post Road ini adalah sepasang suami istri asal Jerman. Namanya adalah Maria dan Adolf Homan. Ya, sampai akhirnya waktu itu si Hotel Savoy Homan-nya sendiri, tadi kan kalau kalian masih ingat aku sempat bilangnya rumahnya tuh awalnya hotelnya ya sederhana aja, kecil. Oh, ini mukanya kelihatan nih akhirnya. Ini pasangan suami istri dari Jerman nih teman-teman. Nah, ini ya Maria dan Adolf Homan ya, mereka dari Jerman. Akhirnya mereka buka usaha hotel di kota Bandung, karena sebenarnya waktu itu kan Bandung teh hutan belantara. Mereka teh kayaknya Bandung teh bakal jadi kota yang besar deh, soalnya mulai banyak nih kayak juragan-juragan perkebunan datang ke kota Bandung. Nah, sampai akhirnya dia teh mikir kayaknya kalau buka usaha hotel pasti bakal maju. Nah, sampai dia setelah dibangun si Hotel Savoy Homan atau Hotel Post Road, barulah tuh beberapa puluh tahun kemudian dibangun hotel saingannya, yaitu Hotel Preanger ya. Nah, ini kalau kalian lihat
sebenarnya sepanjang Hyatt Hotel Savoy Homan ini berdiri, itu tuh udah banyak banget mengalami perombakan. Nah, tahun 1890-an. Nah, ini bentukannya nih. Ya, mirip-mirip kayak itu gedung Pakuan sebenarnya, ya. Oh, kayak Istana Bogor juga, tulisan dari bahasa Latin Voxamus Redeas, yang artinya semoga kembali dengan selamat, ya. Semoga kembali dengan selamat. Jadi ngedoain tuh biar para tamu kalau dari sini pulang selamat bisa balik lagi ke sini, gitu ya. Yuk, sekarang udah ada deketan ke sebelah sini, teman-teman. Setelah kita berhasil bahasa Latinnya, di sini ada peta, ya. Tapi tidak menemukan ada bus atau Dora, ya, karena bukan aku peta ya. Jadi teman-teman, sebenarnya ini bukan peta yang emang udah ada dari zaman dulu sih, enggak. Ya, ada pinggir, saya ada tamu yang melewat. Tapi sebenarnya kalau di sini kalian bisa lihat ya bagaimana peta persebaran yang ada di Pulau Jawa, terutama kereta api. Sekedar informasi, sebenarnya jalur kereta yang ada di Indonesia itu sebenarnya jalur kereta tertua nomor 2 setelah India yang ada di Asia. Waktu itu jalur kereta pertama kali yang diresmikan itu tuh dari Semarang, ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk Jawa Barat sendiri, kereta yang pertama kali aktif di stasiunnya itu adalah stasiun Bogor. Baru setelah itu dirancang untuk stasiun kereta yang melewati jalur Bandung. Nah, ini kalian bisa lihat ya, tulisannya juga masih bagus, masih tercatat dengan rapi. Namanya adalah Golden Book, ya. Ya. Jadi setelah tadi kita lihat ada peninggalan KA, yang pertama di depan ada monumen Desa Sila, sekarang di dalam ada si Golden Book. Ya, jadi kebayang sebegitu eratnya nih hubungan antara Konferensi Asia Afrika dan juga Hotel Savoy Homan. Ya, ada yang mau ditanyain dulu teman-teman? Sebelum aku lanjut cerita lagi, cerita yang rada bodor berarti ya ini mah. Gue kalau yang pernah ikutan ke originalnya, kayak tempatnya tersebut tuh harus benar-benar masih natural dan seindah mungkin. Jadi mereka percaya wah Curug Dago mah belum terlalu rame ya, yang masih natural indahnya. Akhirnya mereka memilih si Curug Dago kayak gitu, ya. So, ada yang mau ditambahin lagi teman-teman? Yang bisa ada yang penasaran kayak gimana Curug Dago? Gak jauh kok dari Tahura. Nah, ini ingatin ya, tuh Josia juga pernah nginep di sini, Charlie Chaplin juga ya. So, nah, halo guys. Nah, ini kamarnya Soekarno. Tuh di dalam 244. Dia tuh adalah pengen liburan ke Garut atau Swiss Van Java ya. Jadi Garutnya dulu dikira Swiss Van Java, kalau Bandung kan Paris Van Java ya. Nah, waktu itu dia sebenarnya nggak datang sendirian, mereka sama cewek-ceweknya ya, alias sama gebetannya, namanya adalah Mary Pickford. Nah, yang di tengah ya, yang tadi aku liatin. Nah, tengahnya ini nih ya. Ini adalah gebetannya dari Charlie Chaplin. Sampai akhirnya ada satu kejadian, kita tahu nama Charlie Chaplin itu sebegitu terkenalnya ya seluruh dunia, kayaknya pada hafal sama beliau. Sampai akhirnya ketika
ketika dia kedatangan ke kota Bandung ya, lagi transit mau ke Garut, itu ternyata fansnya pada tahu. Akhirnya waktu itu Charlie ada sih dia kayak aduh semua fans aku pada tahu ya aku kan kesini mau jalan-jalan gitu kebetulan sama si Mary gitu ya. Akhirnya karena dia udah bingung gimana caranya dia ngontak ke salah satu artis Braga. Akhirnya dia minta tolong, ada nggak nih artis yang lagi senggang yang mau didandanin supaya mirip kayak Charlie Chaplin. Tujuannya adalah untuk ngeprank para fans Charlie Chaplin yang udah ribuan nongkrong tuh ya di area Savoy Home sama Pikiran Rakyat. Dan akhirnya ketika ada satu aktris dari Braga datang, beneran didandanin, dicari postur tubuhnya yang sama. Akhirnya didandanin, kayak dibikinin kumisnya, gerak-geriknya diajarin. Karena kan sebenarnya orang tuh nggak ya suara Charlie Chaplin kayak gimana, karena dia kan diem ya, dia cuma pantomim doang, jadi kayaknya orang-orang nggak bakal ngeh kalau itu bohongan karena cuma modal di make upin. Akhirnya setelah udah kelar tuh si artis Braganya didandanin, akhirnya bisa keluar sama Charlie Chaplin. Coba kamu keluar nyapa fans-fans aku, nggak nyapa sih ya, kayak dada-dada aja gitu ya. Akhirnya itu fansnya semua langsung berpusat sama si artis Braga tadi teman-teman, karena mikirnya wah itu Charlie Chaplin keluar gitu ya. Akhirnya semua fokus di sana. Nah sedangkan untuk Charlie-nya sendiri sama Mary Pickford itu akhirnya kabur lewat pintu belakang hotel Savoy Home, dan akhirnya mereka kabur ke stasiun Bandung untuk melanjutkan perjalanan ke Swiss Java atau Garut ya, kayak gitu teman-teman. Ya, si tadi udah sempat nanya sebenarnya dalam rangka apa sih Charlie pengen datang ke kota Bandung dan nginep di Savoy Home? Apakah KA? Enggak ada keterkaitan sama sekali justru ya. Tujuannya adalah untuk berlibur aja, pengen jalan-jalan aja kayak gitu. Cuman kan karena waktu itu hotel Savoy Home itu jadi salah satu hotel kedua pertama, akhirnya dia nginep di sini. Terus pas kedua kali dia datangin ke sini lagi direhab, ya akhirnya pindahlah nginep di hotel Prayanta kayak gitu ya. Sebenarnya Rishtafel ini penasaran bagaimana Rishtafel dulu. Nah, kebayang ya bentukannya kayak gimana? Nah, ini Rishtafel, meja nasi ya. Nah, jadi teman-teman, sehindia Belanda dulu cuma ada 2 hotel aja yang bikin si acara Rishtafel. Ini biasanya cuma di hari Minggu. Satu hotel di Jakarta sama satu lagi di kota Bandung, yaitu Hotel Savoy Home. Yang bikin khas dari sajian Rishtafel adalah jadi yang racik pertama kali itu adalah orang keturunan Burma atau Myanmar tadi teman-teman, dan itu si coklatnya ya jadi salah satu favorit dari orang-orang yang datang atau jadi tamuka kayak gitu. Berbanyak tentang silver ini ya. Ternyata salah satu alasannya kenapa bisa pindah ke kota Bandung. Terus juga ada yang namanya sate madrawi ya. Kan kalau makanan cemilan tadi udah, kalau enak dan juga coklat, ada juga yang Nah, halo guys, thank you semuanya udah ikuti perjalanan gua. Jadi ini luar biasa sekali untuk kalian semua yang mau tahu sejarah dari konferensi Asia Afrika dan juga seluk-beluk dari Hotel Savoy Home. Ini salah satu hotel tertua di Bandung. Ya, semuanya ada dalam video gua. Nah, kalau kalian mungkin nggak sepenuhnya nih jelas nih dari video gua ini, kalian bisa lihat dari Instagram aja, follow aja Cerita Bandung. Jadi gue ikut salah satu komunitas namanya Cerita Bandung gitu guys ya. Semoga menginspirasi kalian semua bahwasannya negara Indonesia ini dan di Bandung ini tercetuslah konferensi Asia Afrika. This is my path.